Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azza wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Faya jamaah salati subhi rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, khususnya kepada saudara-saudara ikhwan jamaah salat subuh Masjid Riyadul Jannah. Kuliah ringkas kulkas pagi ini kita akan sampaikan ayat Az-Zumar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Orang-orang kafir musyrikin Makkah sebelum nubuwah, sebelum risalah, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, mereka adalah para penyembah patung, berhala, dan apapun terutama yang terbuat dari batu itu bisa dibuat patung. Dan yang pasti patung-patung itu dibuat semua rupa, diletakkan di sekitar Ka'bah, lalu mereka menyembahnya. Tidak berhenti sampai situ aja. Kalau mereka umpamanya melakukan perjalanan keluar dari Makkah untuk tijarah, untuk berdagang banyak ke Syam, mereka istirahat di tengah jalan, masak, makan, buang hajat. Tak ketinggalan ubudiyah itu mereka lakukan dengan cara mengumpulkan, memilih batu-batu yang mereka lihat bagus, ditumpuk-tumpuk, jadikan sesembahan. Habis disembah, diambili lagi, dibuat tungku. Aneh. Sebelumnya disembah, tapi habis disembah terus jadikan tungku api. Nggak usah heran, karena memang itulah kepercayaan. Kepercayaan itu kadang-kadang unlogik, tidak masuk logika. Dan itu tertanam dalam sanubari mereka, bahkan sampai mereka rela dan mau berkorban nyawa untuk mempertahankan keyakinan itu. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Keyakinan. Beda dengan di kejawen yang animisme dan dinamisme, yang mereka meyakini bahwa di dalam batu-batu itu ada kekuatan supranatural atau apalah kan. Tapi mereka yakin bahwa dengan cara itulah mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan apa yang mereka sembah itu diyakini bisa menjadi wasilah dan sarana pendekatan diri kepada Allah. Nah, kalau di Jawa itu ono itu keyakinan manunggaling kawula Gusti, ono ya ndak jauh beda lah itu. Dan itu adalah hasil pemikiran filsafatnya Syekh Siti Jenar yang nama aslinya Abdul Jalil, lalu menobatkan dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu bukan perempuan, laki-laki. Yang kalau dalam mitologi Jawa itu diyakini Abdul Jalil ini sudah levelnya level wali songo, Allah alam bisawab. Makanya saya katakan mitos, mitologi. Manunggaling kawula Gusti itu adalah menyatunya kekuatan dan sifat-sifat Tuhan Allah dengan manusia, sehingga tidak perlu manusia sholat, poso, itu tidak perlu. Kenapa? Kalau orang sudah sampai kepada tingkatan manunggaling kawula Gusti itu, sholat itu cukup dengan hati, dengan niat. Itu
rentetan-rentetan keyakinan yang ada pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Ya seperti itulah. Walaupun tidak dikatakan podo sama, tapi mirip-mirip. Pada prinsipnya bahwa mereka meyakini itu sebagai sarana pendekatan diri. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Zumar ayat 3. Maka konsep tauhid dalam Islam itu harus menyatukan 3 anasir: rububiyah, uluhiyah, dan sifat. Itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Yakin Allah itu sebagai khalik. Nah, itu namanya rububiyah, sebagai pencipta manusia. Nah, mereka berarti pada tauhid rububiyah, tidak masuk ke uluhiyah, bahwa Allah lah satu-satunya yang harus disembah. Dipisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Yakin Allah sebagai khalik, pemberi rezeki, yang melimpahkan kasih sayang kepada manusia, tapi mereka tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Sifat, nah penggabungan antara rububiyah dengan sifat itulah yang kemudian muncul manunggaling kawula Gusti, ketika sifat-sifat Allah, sifat Tuhan menyatu dengan roh manusia, dengan pikiran manusia, dengan sanubari manusia. Itulah tingkatan tertinggi dalam konsep wahdatul wujud, penyatuan wujud Allah dengan manusia. Tentu saja itu merupakan penyimpangan. Semoga Allah limpahkan sehat afiat dan barokah kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.